tadi mengingatkan, menjelaskan kepada mereka bahwa ternyata ketika usia dia tadi, usia laki-laki tadi berusia remaja pada saat itu, suatu ketika ia pada saat ibunya ingin menyuruhnya, jadi bundaku semua, pada saat ibunya ingin menyuruhnya belanja, maka pada saat itu ia berada di kamarnya, ia pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Kalau pura-pura, itulah dijelaskan di sana. Ia pura-pura tidur, maka ketika ibunya akan melihatnya, mau melihatnya ke dalam, maka seolah-olah ia tidur. Padahal sebenarnya ia tidak tidur. Sampai kemudian ketika ibunya masuk ke dalam, dilihatnya anaknya sedang tertidur, dia tak jadi mengganggunya karena kasihan melihat anaknya. Ternyata itulah yang menyebabkannya salah satu namanya dicatat sebagai penghuni neraka. Berarti berbohong. Kaitan dengan berbohong ini berat sekali. Ibundaku semua, iya. Saya ingin mengajak kita semua mengenang masa yang lalu, yang di dalam, ya. Saya ingin mengajak kita semua mengenang masa yang lalu. Saya yakin dan percaya ibundaku semua, awalnya boleh jadi ketika dahulunya menuju pernikahan, ya saya ingin mengajak ke sana dulu. Walaupun usianya sebagian sudah nggak tahu lah saya nih. Ya, tapi ini penting saya ingatkan kembali, setidaknya nanti untuk anak-anaknya, atau boleh jadi menantunya, atau boleh jadi ya generasi selanjutnya. Kami yakin dan percaya di awal kemudian ketika ibunda bertemu dengan ayah atau suami, semua punya perjalanan yang panjang. Liku-liku perjalanan kehidupan ini memang tidak seindah yang kita bayangkan. Benar, saya yakin dan percaya itu. Tidak seindah yang kita bayangkan ketika seseorang itu menjalani perjalanan kehidupan ini. Bahkan Abdullah Nasih Ulwan di dalam salah satu bukunya Tarbiyatul Aulad, ketika pertama kali seseorang itu ingin mendapatkan generasi terbaik, ingin mendapatkan anak-anak yang terbaik, anak-anak yang soleh, maka tidak ada cara kecuali dia harus mencari ayah yang baik untuk anak-anaknya. Atau sebaliknya, mencari ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu sudah pasti. Siapa sih yang pengen anaknya biasa-biasa saja? Mana mau. Ya kan bunda yang di dalam, siapa sih yang pengen anaknya biasa-biasa saja, ya kan? Mana mau. Kita pengen anak kita yang terbaik. Saya banyak kali masuk ke WA saya, Ustaz, saya pilih yang mana ini? S2 tetapi memang tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang saja, tapi agamanya biasa-biasa. Tapi orang tua tak merestui. Oh, berat, saya bilang. Yang kedua, S1 biasa, tapi saya tengok dia baik, orang tua setuju. Gimana ini? Saya tanya sama dia, soalnya yang mana? Saya bilang, loh, kita yang menjalani kehidupan ini, kita kan harus ada dulu dari mata jatuh ke hati. Awak tengok ibu ini pengen awak, tak cukupnya dipaksa pula, nggak bisa. Hidup ini, perjalanan kehidupan ini dimulai dari seperti itu. Saya nanti ingin membahas sebenarnya di masalah alat, tapi saya buka dulu di sini karena ini sering kejadian di mana-mana. Jadi bundaku semua melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang itu dalam Tarbiyatul Aulad karangan Abdullah Nasih Ulwan, ia menjelaskan, maka ketika kita menginginkan, saya bahasakan seperti ini, ketika kita menginginkan cucu yang baik, gitulah dulu. Saya belum lah, kalau saya calon menantu masih panjang kalau itu. Maka carilah bagaimana kemudian pasangan anak kita
menjadi yang terbaik. Makanya ibu itu disebutkan di sana adalah sebagai madrasatul ula. Dia madrasah